Munculnya pawang hujan di MotoGP Mandalika ramai dibicarakan. Sang pawang bernama Rara Istiwulandari menjadi sorotan media asing dan dalam negeri. Rara tampil di sirkuit saat hujan besar turun yang menyebabkan lomba sempat ditunda. Dia melakukan rangkaian ritual di bawah sorot kamera. Dengan penuh percaya diri dia berjalan bolak-balik. Sekitar 1 jam kemudian hujan pun mereda. Sehingga akhirnya MotoGP bisa berlangsung dengan lancar. Aksi Rara itu menjadi trending topik di berbagai media, baik di dalam maupun luar negeri. Namun ada saja pihak yang nyinyir. Ustadz populer Khalid Basalamah langsung mengkritik. Pawang hujan itu dukun, gak boleh dipercaya, haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran, jangan dipercaya. Itu kata Khalid. Lalu ada Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bak Mukmin. Ia mengecam keras kehadiran pawang hujan pada gelaran MotoGP Mandalika. Menurut loyalis Rizik Syihab itu, modifikasi cuaca lewat kekuatan supranatural pawang hujan adalah ajaran sesat yang dilarang keras dalam Islam. Dia bilang kehadiran pawang hujan dalam ajang bertaraf internasional itu sama halnya dengan mengkampanyekan kemusyrikan. MUI harus bisa meluruskannya, kata Novel. Kalau para petinggi yang hadir saat penyelenggaraan MotoGP mau musyrik atau murtad, silahkan atas nama sendiri. Tapi jangan mengkampanyekan kemusyrikan, katanya. Menurut Novel, hal-hal yang berbau klinik memang sangat lekat dengan rezim Presiden Jokowi. Dia memberi contoh soal ritual kendi yang baru-baru ini digelar Jokowi di ibu kota negara Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Sangat memalukan dan menjijikkan karena sudah mencederai dan menyimpang dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Keesaan inilah yang tidak boleh dinodai oleh apapun dan siapapun, ujarnya. Yang juga berkomentar adalah Ustadz Rocker Dery Sulaiman. Dia bilang dia miris karena Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan sejuta masjid dan ribuan guru. Dery juga meminta pengikutnya untuk beristighfar jika masih percaya terhadap ritual pawang hujan itu. Nasihat buat saudariku Mbak Rara yang katanya muslimah, tulisnya. Katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, saya tak kuasa. Dery juga memberi nasihat agar muslim yang masih percaya pada pawang hujan untuk segera bertaubat. Jangan mengulangi kebiasaan mengundang pawang hujan kalau ada acara. Itu bukan masalah budaya dan kearifan lokal, katanya. Ini berhubungan erat dengan akidah kita sebagai muslim. Stop kemusyrikan, karena syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, ujarnya. Selain itu ada pula komentar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY, Roy Suryo. Dalam cuitannya, Roy mengunggah dan mentertawakan foto Rara yang sedang menjalankan ritual penghentian hujan. Dia bahkan menganggap media yang menyiarkan ritual Rara menantang kehendak Tuhan. Roy mengaku lahir di lingkungan yang tidak asing dengan adat dan budaya Adiluhung. Tapi katanya, walau ritual itu ada, namun tidak untuk dipertontonkan secara vulgar. Ini terkesan menentang kehendak Allah, ujarnya. Tak sampai di situ, Roy juga mengunggah kartun seekor kera yang mengenakan payung dari daun talas bertuliskan pawang. Sial bagi Roy, ternyata ada netizen yang menyimpan gambar kehadiran pawang di era SBY. Roy ini kan anak buah SBY. Jadi kalau ternyata SBY dulu juga gemar menggunakan pawang saat berkunjung ke berbagai daerah, ya kesannya memang menjadi menggelikan. Buat saya sih segenap komentar nyinyir itu memang mengada-ada. Di Indonesia ini pawang hujan adalah soal biasa. Kita sering melihat bagaimana di acara-acara yang menghadirkan banyak orang lazim dilibatkan pawang hujan. Peristiwa-peristiwa besar di Indonesia pun sering melibatkan pawang. Dan apa ya dalilnya sehingga kehadiran pawang itu dianggap sebagai syirik? Para pawang itu memang jelas berusaha berkomunikasi dengan dunia supernatural, berhubungan dengan dunia gaib, berhubungan dengan dimensi lain. Tapi lantas kenapa dibilang syirik atau musyrik? Musyrik itu menduakan Tuhan, sementara pawang itu tidak meminta sesuatu dari Tuhan yang lain. Kalau dibilang praktek ini tidak dilandasi bukti empiris, ya bukankah dalam hidup kita ini memang tidak selalu bertindak atas dasar bukti empiris? Saya baru saja membaca tulisan Profesor Muhammad Ali, Profesor Studi Agama di California University. Dia membahas soal pawang hujan ini di laman Facebooknya. Dia bilang, dalam tradisi Islam ada banyak unsur magis yang tidak berdasarkan empiris juga.
Misalnya saja kisah penciptaan manusia dan alam, sholat minta hujan, doa, Isra Mi'raj, cium Hajar Aswad, surga neraka, dan lain-lain. Bedanya, kata dia, yang agama ini lebih canggih. Ada dalil teksnya, banyak komunitas penganutnya, dan seterusnya. Di tulisan itu dia juga bercerita tentang masa kecilnya. Menurutnya ketika dia di pesantren, sempat ada masa kekeringan sehingga cukup lama tidak hujan. Dia diminta kiai menjadi imam sholat istisqa dengan ribuan jamaah termasuk Pak Kiai. Hari berikutnya hujan turun. Sampai sekarang dia masih sering berpikir, apakah sholat istisqa yang dia pimpin itu yang menjadi sebab turunnya hujan, atau hujan itu ya bersifat alamiah saja. Menurut Muhammad Ali, sampai sekarang pun dalam keyakinan dan tradisi Muslim juga banyak hal yang nampak terkait supranatural. Misalnya saja, ada roh di rumah kita, ada hari baik, ada hari buruk untuk pernikahan atau buka kantor, ada doa wirid menyembuhkan sakit jantung, ada kekuatan magis di cincin batu akik, Quran kecil bisa menghindari diri saya dari kecelakaan, dan seterusnya. Jadi seperti saya katakan, biasa-biasa sajalah. Kehadiran Rara di MotoGP sebaiknya kita anggap saja sebagai pertunjukan yang mengasyikkan. Sebuah gimmick yang menjadikan acara internasional ini lebih menarik. Membuat Indonesia nampak eksotis, misterius. Dan tentu saja marilah kita melihat pawang sebagai bagian dari kearifan lokal. Sebagaimana budaya lainnya, dia akan bertahan selama orang masih menyukainya, mempercayainya, menghargainya. Tidak usah ditanggapi dengan sinis. Biasa-biasa saja. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.